Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Salam literasi teman-teman semua. Insya Allah pagi ini saya akan berbagi 6 tips, 6 kiat bagaimana caranya meningkatkan daya tahan kita dalam membaca. Karena masalah sebagian besar kita ketika membaca itu ngantuk. Jadi belum sempat 5-10 menit membaca, mata sudah berat karena mengantuk. Akhirnya sebagian kita tidak suka membaca, karena kalau membaca sebentar sudah ngantuk. Nah, 6 tips yang akan dibagikan ini insya Allah sangat bermanfaat dan bisa langsung dicoba insya Allah. Oke, langsung saja teman-teman. Tips yang pertama agar daya tahan membaca kita meningkat adalah kaitkan kegiatan membaca kita dengan kegiatan lain. Yang kegiatan lain ini biasa kita kerjakan dan kita tidak mengantuk ketika mengerjakannya. Contoh, kaitkan kegiatan membaca dengan kegiatan makan rujak. Misalkan, gitu ya. Ketika kita makan rujak itu insya Allah kita tidak akan ngantuk. Maka agar kita ketika membaca tidak ngantuk, maka membaca sambil makan rujak. Insya Allah nggak bakalan mengantuk. Dan saya tidak sedang bercanda. Silahkan coba di rumah. Insya Allah kemampuan atau daya tahan kita dalam membaca akan meningkat, gitu ya. Atau mungkin bagi teman-teman yang sudah punya anak kecil dan harus menyuapi anak, maka kegiatan membaca bisa dikaitkan dengan kegiatan menyuapi anak kita. Ya, kita suapi anak kita di saat mereka sedang mengunyah, kita bisa buka buku untuk membaca 1-2 kalimat, gitu ya. Tapi kan Pak, nanti fokusnya bakalan menurun ketika membaca. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Yang penting daya tahan kita dalam membaca meningkat, gitu. Selain itu, ini berarti kita memanfaatkan waktu kosong untuk hal yang bermanfaat. Itu yang pertama. Kaitkan kegiatan membaca dengan kegiatan yang lain. Tips nomor 2, ini sangat penting, pilih waktu membaca yang tepat. Waktu membaca yang tepat agar kita tidak mengantuk saat membaca adalah sesaat setelah bangun tidur. Jadi ketika kita bangun tidur, misalkan di waktu subuh, kita wudhu, kita sholat, nah itu waktu yang tepat untuk membaca. Kita insya Allah nggak bakalan ngantuk, karena kalau ngantuk keterlaluan. Karena kita kan baru bangun tidur. Kita baru bangun tidur, kalau misalkan kita membaca, toh ternyata masih tetap ngantuk, berarti kitanya yang keterlaluan. Jadi baru bangun tidur sudah ngantuk lagi, gitu ya. Ya, tips nomor 2, baca buku sesaat setelah kita bangun tidur. Insya Allah daya tahan kita dalam membaca akan meningkat. Tips nomor 3 agar daya tahan kita dalam membaca meningkat, tidak ngantuk, adalah membaca bersama-sama. Membaca bersama teman, terlebih kalau buku yang kita baca ini judulnya sama, kita membaca buku yang sama, insya Allah daya tahan kita membaca akan meningkat karena sama-sama membacanya dengan teman-teman, gitu ya. Maka penting untuk memiliki teman yang soleh, teman yang suka membaca. Penting juga untuk bergabung dengan klub membaca kalau misalkan ada di daerah sekitar kita. Atau yang lebih dahsyat adalah kita punya waktu keluarga untuk khusus membaca. Misalkan pada maghrib sampai setengah 7 ini waktu keluarga membaca. Semua orang harus membaca di rumah. Nah, ini akan sangat membantu agar daya tahan kita dalam membaca itu meningkat kuat, disebabkan ada teman-teman di sekitar yang juga sedang membaca. Itu tips nomor 3. Tips nomor 4 itu latihan. Jadi keterampilan membaca atau membaca itu sebuah keterampilan seperti layaknya keterampilan yang lain. Yang kemampuan seseorang itu akan makin kuat, makin hebat ketika membaca ini dilakukan secara rutin, gitu ya. Jadi makin sering kita membaca, makin rutin kita membaca, daya tahan kita dalam membaca akan meningkat. Kecepatan membaca kita akan semakin cepat, dan kemampuan kita mengambil pelajaran dari buku yang kita baca pun akan semakin baik. Jadi latihan. Sekali lagi, membaca itu mirip dengan keterampilan yang lain. Jadi semakin banyak diulang akan semakin kuat, insya Allah.